Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak. Perkenalkan nama saya Yunadi Fitra Munawar dengan NIM 1205102100023. Ini memaparkan hasil proyek UTS tentang web pendidikan. Mungkin ini tampilan webnya. Jadi saya membuat web perpustakaan di mana kita bisa mengupload buku, mengupload anggota dan juga mengupload petugas dan juga mengupload data peminjaman. Jadi ada 4 tampilan, ini adalah data anggota, data petugas, data peminjaman, dan juga data buku. Jika kita ingin menambahkan buku, klik tambah buku, masukkan kode buku, misalnya 1, biologi, Warang Etereli, kategorinya komedi, klik tambah, maka akan muncul di tampilan ini. Kemudian kita ingin nambah lagi, tambah buku lagi, masukkan misalnya 2, Naruto, Etereli juga, komedi juga, tambah. Nah, sudah bertambah. Kemudian masuk ke data anggota. Di data anggota ini kita bisa menambah anggota atau mahasiswa yang ingin meminjam buku. Kalau ingin menambah tinggal klik tambah data anggota saja. Masukkan NIM, masukkan nama, masukkan prodi, masukkan nomor HP, kita tambah. Sehingga bisa ditampilkan seperti ini. Kemudian masuk ke data petugas. Kita bisa tambahkan juga data petugas, masukkan nama, nomor HP, kita tambah, masuk ke dalam websitenya. Kemudian kita bisa menambahkan juga data peminjaman buku. Misal si anggota Amirianto meminjam buku dengan petugas Amir. Ya, kita tambah saja tambah data anggota. Kemudian ada Amirianto, judul buku misalnya biologi. Tambah. Nah, muncul di sini. Jadi ini database relasi ya, relasional. Jadi ini masuk ke datanya petugas, ini masuk ke datanya anggota. Oke, sekarang saya mau tunjukkan codingannya. Jadi saya menggunakan framework Laravel, CRUD, menggunakan metode MVC. Kalau sepaham saya, MVC adalah model views dan controller, jadi di mana kita bisa membagi bagian-bagian. Views itu adalah template atau tampilannya, controller itu pengatur, mengambil data, mengupload data, model itu hubungannya dengan database. Mungkin saya akan menunjukkan ke yang model dulu. Jadi model ini adalah hubungan dengan database, hubungan framework ini dengan database ya. Jadi saya membuat tabel di mana primary key-nya itu adalah ID anggota yang tabel itu berisi ini. Di dalam anggota ya, di dalam tabel anggota di database. Sekarang ini saya punya 4 tabel. Tabel anggota, tabel buku, tabel petugas sama tabel pinjam. Untuk yang tabel buku, primary key-nya ID buku, ini adalah kolomnya. Kemudian untuk yang tabel petugas, ini primary key-nya ID petugas dan juga ini kolomnya. Ini juga pinjam. Nah, pinjam ini karena tadi berelasi, jadi saya menambahkan relasi juga. Yang petugas itu berelasi dengan tabel petugas, yang anggota itu berelasi dengan tabel anggota, yang buku berelasi dengan buku. Ini primary key-nya dipinjam dan ini tabel. Oke, ini untuk model, kemudian masuk ke controller. Controller itu adalah sebagai alur data gitu ya, alur data dari views dengan models. Jadi karena di website ini alur datanya adalah kita bisa menginsert, bisa mendelete, bisa mengedit. Untuk tabel buku controller ini kita bisa membuat bukunya atau mengupload membuat bukunya atau bukan membuat ya, memanggil bukunya. Sini adalah fungsi bagi kita untuk bisa memanggil buku. Ya, masukkan ke data buku, paginate ini supaya kita tidak penuh, jadi dipaginasi. Kemudian masukkan ke halaman view buku, dari buku ambil data dari data buku. Ini adalah untuk menambahkan buku, ini fungsi untuk menambahkan buku. Ya ini tabel yang kita upload, atau data yang kita upload. Ini fungsinya, redirect ke buku. Ini untuk menghapus,
Dan ini untuk mengedit buku. Ada beberapa controller. Selain buku tadi, kita juga ada anggota di mana kita bisa mengupload anggota, mendelete, mengedit anggota. Ini adalah tampilkan kita get anggota. Ini untuk menambahkan, ini untuk menghapus, dan ini untuk mengedit. Ini juga petugas. Ada menampilkan, menambah, menghapus, dan juga mengedit. Sama juga seperti pinjam ya. Cuma bedanya adalah karena ini berelasi, jadi ketika kita hapus satu, menghapus semua. Oke. Sekarang sudah masuk controller, kita masuk ke view. View ini adalah seperti halaman ya, halaman tampilan atau interfacing. Jadi saya ada indeks di mana ini berisi main view. Saya menggunakan metode include. Jadi biar tidak terlalu rame, saya masukkan ke include. Misal menu ya, ini menu itu tampilan di atas. Kalau kita lihat di sini, sininya menu. Ya ke link gitu ya. Ke link ke halaman anggota ini nanti kita bahas di root ya. Kemudian ada juga ini view-nya. Jadi tadi kan di bawah menu itu ada konten ya, konten. Nah, isi halaman ini apa? Isi halaman ini. Jadi ada beberapa halaman, ada 4 halaman, ada anggota. Kita memanggil ID anggota dari database, manggil A sesuai dengan indeksnya ya, indeks. Oke, indeksnya itu ID ya, sesuai dengan ID yang mau kita panggil. Kemudian ya, ini tuh buat apa? Edit dan juga menambahkan gitu ya. Ini juga sama, jadi di view di halaman ini ada 4 karena kita ada 4 fungsi websitenya. Jadi ada tadi kita memanggil memanggil anggota, sekarang kita memanggil buku ya. Jadi mengambil buku dari database, mengedit, cara mengedit buku. Nah, ini edit sesuai dengan ID buku ya. Dan juga menambah buku. Begitu pula yang lain, petugas juga sama, sisa modelnya. View pinjam juga sama modelnya. Nah, untuk menghubungkan itu semua, misal dari link satu ke link selanjutnya, aliran data kita itu butuh route. Route itu fungsinya adalah untuk hubungkan satu sama lainnya. Nah, ini misal kita mau buka buku dari buku controller, dari model buku dari metode buku controller. Ini untuk data buku. Jadi kalau mau menambah buku, masuk ke link ini, kemudian masuk ke metode ini. Ini juga kalau mau masuk ke hapus buku, masuk ke link ini, kemudian menampilkan metode ini. Itu seterusnya. Ini untuk yang buku, data buku karena ini hanya view ya. Terus ini untuk anggota, petugas, dan mungkin sekian untuk sebelumnya. Bentar, maaf. Kalau mau misal mengedit, mendelete begini. Oke, kita ke delete ya. Bisa delete juga. Ya jadi gitu. Jadi kita bisa melakukan delete dan juga edit di website ya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.